Flare VM, segudang senjata cyber. Beberapa toolsnya ya sudah pernah kita dalami ya sebelumnya di video-video sebelumnya, dan beberapa tools lainnya akan kita coba dalami di video ini. Oke, pertama saya ingin memperkenalkan tentang Flare VM-nya dulu. Flare itu singkatan dari Forensic Logic Analysis and Reverse Engineering. Nah, ini adalah kumpulan tools-tools ya yang telah dipilih ya, yang dispesialisasikan untuk kebutuhan reverse engineers, malware analysis ya, analisis malware, incident response, investigasi forensik, dan juga penetration tester. Toolkit ini dibikin oleh Flare Team di FireEye. Kita bisa mengetahui detail-detail kompleks, file executables, malware, dan mungkin yang lainnya yang ingin kalian tahu ya, misteri-misteri digital lainnya. Oke, sini kita akan mengeksplor tools-tools yang ada di Flare VM. Kita juga akan belajar bagaimana kita akan menggunakan tools-tools tersebut untuk menganalisa proses yang berpotensi berbahaya ya. Kita akan analisa secara efektif, dan kita juga akan lebih familiar lagi dengan tools-tools yang digunakan untuk static analysis ya, untuk dokumen jahat dan juga binaries-nya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, kalian harus sudah selesai dulu ya melakukan playlist pre-security path atau pengantar keamanan cyber di channel saya. Jadi kalau misalkan kalian belum menyelesaikan playlist tersebut, tolong selesaikan dulu untuk modal pengetahuan di room ini. Oke, jadi kalian bisa selesaikan dulu dan balik lagi ke room ini. Oke, kita coba langsung aja mulai mesinnya ya. Kita akan akses si virtual mesinnya. Nah, kita lihat di sini ada Flare VM Defensive Security Tooling V6. Oke, kita buka aja di full screen ya biar lebih enak. Oke, semua file yang akan kita gunakan di latihan ini ada di desktop sample folder ya. Nah, jadi file-file yang ada di Flare VM ini itu bisa dibilang jahat ya dan berbahaya. Jadi kalian kalau bisa jangan download dan gunakan untuk latihan di komputer kalian ya, karena bisa berdampak langsung ke sistem kalian. Oke, kita lanjut aja. Complete ya, kita sudah siap belajar tentang Flare VM. Oke, kita tugas kedua. Nah, ini kumpulan tools-tools atau alat-alatnya ini akan sangat banyak teman-teman ya. Saya tidak akan baca satu-satu ya. Saya kilas saja mungkin. Nah, jadi dibagi beberapa kategori ya si alat-alat ini, tools-tools ini. Yang pertama untuk reverse engineering dan debugging. Nah, jadi ini seperti namanya ya, reverse. Jadi sebaliknya. Kita menganalisis produk yang sudah jadi dan kita ingin mengetahui si produk itu tuh dibikinnya kayak gimana, sistemnya ya, strukturnya, dan sistem kerjanya gitu ya, si kelakuannya juga seperti apa. Sedangkan debugging itu untuk mengidentifikasi apakah ada error ya, dan memperbaiki si kodenya. Oke, jadi untuk alat-alatnya yang bisa digunakan ada G Hydra, ini reverse engineering suite ya, open source. Ini ada X64DBG, ini untuk binaries ya di format 64 dan 32. Ada Oli DBG, itu juga debugger ya, bisa dilihat di namanya. Ada Reader 2, Binary Ninja, dan juga PEID ya untuk packer, cryptor, dan compiler detection tool ya. Kita lanjut ke disassemblers dan decompilers. Ini kita bisa gunakan untuk analisis malware ya teman-teman. Ini sama juga seperti kapal mungkin ya, memberi kita insight ya bagaimana sifat atau kelakuan dari software-software yang berbahaya, logikanya bagaimana, dan control flow-nya bagaimana ya. Ini ada CFF Explorer untuk menganalisis dan mengedit portable executable ya, atau PE files. Ini juga nanti akan kita gunakan. Ada Hopper Disassembler dan Red Tag. Oke, ini ada static dan dynamic analysis ya. Bedanya analisis statis dan dinamis sudah saya ulangi ya, berulang-ulang di dua video kemarin, tapi saya ingatkan lagi. Kalau misalkan statis analisis itu kita hanya menginspeksi si kodenya saja ya, menganalisis si kodenya saja tanpa dijalankan si programnya. Kalau misalkan dynamic analysis, kita jalankan programnya dan kita lihat kelakuannya seperti apa saja yang dilakukan, dan sistemnya bagaimana gitu ya. Jadi secara pasif dan aktif lah bisa dibilang kayak gitu. Alatnya ada proses hacker ya, ini memory editor dan proses watcher. Ada PE view untuk melihat file portable executable tadi dan menganalisis. Ada dependency worker dan juga DEI, ini detect it easy, hacker complaint, dan crypto detection tool. Oke, kita lanjut ke forensic dan incident response. Nah, ini kita sudah belajar ya tentang volatility, yaitu untuk menangkap dan menganalisis
si memori di RAM atau memory image ya. Beda dengan FTK imager. Kalau FTK imager itu disk image. Bedanya apa? Kalau memory image ya, ini recall dari yang kita pelajari dari forensik digital. Kalau disk image dulu nih. Disk image itu file dan folder yang ada di disk, di memorinya ya, dan tidak volatil. Artinya tidak akan hilang jika dimatikan si komputernya. Sedangkan kalau volatility adalah data yang ada di RAM ya, random access memory. Kalau dimatikan atau di restart komputernya itu akan hilang gitu ya, karena itu temporary ya si memorinya. Jadi sebelum dimatikan harus ditangkap dulu dengan volatility. Oke, ada juga recall ya, selain tadi dua tools tadi, ini adalah framework untuk forensic memory dan incident response. Selanjutnya ada analisis jaringan. Nah, ini sudah kita gunakan dan dalami ya, antara semuanya malah Wireshark, Nmap, Netcat kita sudah gunakan ya. Itu ada analisis file. Nah, kita untuk menganalisa suatu file ya, dan potensi keamanannya. Ini ada file insight untuk binary files, ini ada hex find atau hex find, bagaimana ya membacanya. Ini adalah hex editor ya, yang ringan dan cepat. Lalu ada HXD, ini adalah untuk melihat file binary dan mengeditnya dengan hex editor. Oke, selanjutnya untuk scripting dan automation kita juga sudah gunakan ya, terutama Python kita banyak gunakan untuk melakukan otomasi ya, melakukan otomasi tugas-tugas kita. Selanjutnya ada juga PowerShell Empire. Di sini adalah framework untuk post exploitation-nya PowerShell. Terus ada sys internal suite. Ini adalah kumpulan sistem-sistemnya yang bisa kita gunakan untuk membantu IT profesional dan developer untuk mengatur, troubleshoot, dan mendiagnosa sistem Windows. Di sini ada autoruns untuk mengetahui ya apa executable yang terkonfigurasi akan jalan ketika sistemnya boot up atau lagi proses menyala. Terus ada proses explorer, ya ini nanti kita akan gunakan ya untuk memberikan informasi tentang proses yang sedang berjalan. Lalu ada proses monitor, ini untuk mengawasi dan melog ya proses real time atau activity ancaman. Jadi kita lihat apa yang sedang dilakukannya secara real time. Banyak ya, jadi ini belum semua mungkin, tapi ini juga sudah banyak ya, dan kita tidak akan pelajari satu-satu karena di room sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari, dan ini juga kan ada beberapa tools yang dalam satu kategori akan kita pelajari mungkin 1-2 toolsnya ya. Kita langsung aja jawab ke pertanyaan, apa tools open source debugger untuk binaries 64 dan 32 format. Nah ini ya, kalian bisa lihat ini ada X64DBG, itu adalah open source debugger untuk binary dalam format 64 dan 32. Kita paste di sini dan submit. Apa tools yang didesain untuk menganalisa dan mengedit portable executable files? Nah ini ya adalah CFF Explorer. Ini juga nantinya akan kita gunakan teman-teman ya untuk menganalisa nanti PI-nya. Oke, jadi kita akan dalami ya. Kita paste, submit. Tools apa yang dianggap itu editor memori yang canggih dan pengawas proses? Itu adalah proses hacker, teman-teman. Kalau ini sih tidak akan kita dalami ya. Tools apa yang digunakan untuk disk image ya, acquisition dan analisis untuk penggunaan forensik. Kalau ini sih jelas FTK imager. Oke. Kalau misalkan untuk memory image itu adalah volatility. Tools apa yang bisa digunakan untuk melihat dan mengedit file binary? Ini ya, HXD. Ini untuk melihat file binary dan mengeditnya dengan hex editor. Oke, kita paste di sini HXD. Dan tugas ketiga, ini adalah beberapa tools yang umumnya digunakan untuk investigasi. Ada proses monitor, proses explorer, HXD, Wireshark, CFF Explorer, PE Studio, dan Floss ya. Nah kita lihat kegunaannya aja ya dari segi investigasi. Kalau proses monitor atau procmon untuk melacak ya aktivitas sistem ya terkait peninjauan atau penelitian malware, troubleshooting, dan investigasi forensik. Kalau misalkan proses explorer untuk melihat hubungan proses ya antara parent childnya, jadi induk proses dan si anakannya atau cabang-cabangnya
DLS yang dimuat, dan si alamat-alamatnya. Lalu ada HXD ini untuk menganalisis dan mengubah ya si file yang dimungkinkan jahatnya itu dengan hex editing. Wireshark itu sudah jelas ya, kita sudah gunakan juga untuk mengamati dan menginvestigasi lalu lintas jaringan untuk melihat apakah ada aktivitas yang tidak bisa. Ada CFF Explorer, ini bisa menghasilkan file hash ya untuk kita memverifikasi integritinya atau integritasnya apakah itu benar atau tidak, dan kita juga bisa search ya si keamanan file tersebut misalnya berdasarkan hash juga, dan kita bisa mengautentikasi ya sumber dari si file tersebut dan melihat si validitasnya. Tuh, kita bisa lihat ini sumbernya dari mana dan valid atau tidaknya. Di Studio itu untuk analisis statis atau mempelajari ya properties dari si executable file tersebut ya tanpa menjalankan si filesnya. Jadi secara statis. Kalau flows itu kita bisa gunakan untuk mengekstrak dan mendeobfuscate ya. Jadi kan kalau misalnya ada yang diobfuskasi informasinya atau dikaburkan ya agar tidak bisa terlacak atau terbaca, itu bisa kita gunakan flows ya untuk menangani hal ini. Oke, ini ada penjelasan satu-satu nih ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini ada proses monitor, kita bisa melihat, merekam, dan melacak ya sistem dan aktivitas file secara real time ya di Windows. Ini adalah hasilnya ya, ada waktu, proses yang sedang berjalannya, PID-nya berapa, operasinya apa, ini kan lagi membaca file katanya ya. Pathnya di mana ini, dan juga sukses sih ya, hasilnya berarti mereka sukses untuk membaca si filenya. Ada detail lainnya juga. Oke. Nah, jadi walaupun si LSASS ini ya atau Local Security Authority Subsystem Service ini itu memang aktivitas yang wajar ya yang dilakukan, tapi kalian juga perlu kasih perhatian lebih ya terhadap proses ini karena ini prosesnya sering dijadikan target juga ya untuk disalahgunakan atau dimanfaatkan gitu. Jadi Mimikatz ya yang seperti kita juga pernah pelajari di video sebelumnya itu sering mengakses memori LSASS. Tapi di sini tidak ada ditunjukkan pertanda malware ya. Misalnya ada proses explorer, kita untuk melihat insight ya ke proses yang aktif sedang berjalan di komputer. Ini indukannya nih explorer.exe, si anakannya ada CFF Explorer, Pros X64 dan WordPad.exe gitu ya hubungan parent childnya, dan kita juga bisa melihat hubungan ini ya si parent dan anakan ini untuk melihat apakah ada lagi tidak program-program yang mungkin terkompromis ya atau si proses yang terkompromis, misalnya dokumen Word katanya ya atau link file itu seperti shortcut ya, jadi shortcut dan mungkin soft file juga biasanya dimanfaatkan ya oleh para hackernya ya. Lalu ada HXD seperti yang saya bilang tadi untuk hex editor ya, dan untuk analisis kalian bisa lihat di sini ini hasilnya ya, jadi lebih readable juga hasilnya, bisa kalian langsung lihat di sini apa saja yang ada di dalam kode tersebut ya. Nah, kalau misalkan ini kalian bisa lihat di sini 4D5A katanya itu adalah Little Indian ya. Di sini nih kalian bisa lihat di sini 4D5A berarti ini adalah Little Indian yang kemungkinan bisa dieksekusi ya, executable tuh. Ini ada CFF Explorer ya. Nah, ini kita bisa lihat propertiesnya ya, detail tentang binary files. Ini misalnya CryptoMiner binary, file infonya ya dibuat, dimodify. Ya, kalian bisa lihat company name-nya aneh ya. Ini bahasa Rusia si komentarnya. Ini juga bisa jadi pertanda yang tidak baik ya. Legal copyright-nya juga aneh, bahasa apa ya, bahasa Rusia. Dan si informasi tentang si file ini juga kita bisa search ya dengan si hash-nya ini, MD5 dan SHA-1. Lalu ada Wireshark, ini sih kita sudah sangat familiar ya dengan Wireshark, menganalisis traffic, dan ini sesuai dengan OSI model ya, model jaringan. Ini ada layer 2, ini layer 3 ya, layer 4, layer 5, dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan layer-layer. Lalu ada PE Studio, ini untuk analisis statis dan mempelajari tadi ya si file propertiesnya ya, file executable-nya sama seperti tadi. Kalian bisa lihat juga nih MD5, SHA-1, 156. Oke, file type-nya executable, imhash, dan sebagainya ya, itu ada di Studio. Entropy value-nya 6,596, ini bisa jadi pertanda katanya bahwa ini bisa jadi berbahaya katanya ya si softwarenya. File versinya 234, ini si filenya katanya bisa berjalan secara remote, dan si filenya dibangun dengan di C++. Gimana kita
Oh ini dibuat dengan PC++8. Jadi ini legitimate katanya, tapi mencurigakan ya di environment yang terkompromise. Dan kita harus pastikan bahwa ini tidak disalahgunakan. Oke, selanjutnya ada flaws. Ini lebih advance lagi untuk analisis statik ya. Ini secara otomatis akan mengekstrak dan mendeobfuscate ya semua string yang mungkin diobfuscasi ya pada si program malware-nya. Oke, kita lihat seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini kita lihat hasilnya ada beberapa. Di sini ada static stringnya 189 ya, ada 2050 karakter ya yang berhasil kita di-obfuscate. Dan ini adalah beberapa hasilnya ya. Awal-awalnya mungkin kelihatan nggak penting dan acak, tapi kalau misalkan kita lihat di sini, nah di sini kan terdapat perintah-perintah untuk PowerShell ya. Jadi ini akan mengeksekusi perintah-perintah ini ketika berjalan ya. Get current process, get current process ID dan sebagainya ya. Itu jadi ini adalah perintah-perintahnya. Oke. Nah, ini mungkin mengandung beberapa informasi tentang path atau alamat ya, URL untuk mungkin situ ya, atau command and control server. Mungkin ada IP address, API calls, error message, registry dan sebagainya ya. Yang mungkin juga bisa menyebabkan komputer kita untuk mengakses sesuatu di luar jaringan atau mungkin mengeksekusi sesuatu di komputer kita ya. Terus apa yang diketahui sebagai FireEye Labs Obfuscated String Solver, itu singkatan ya. Kalau misalnya kita lihat dari awalannya, itu adalah FLOSS. Oke, terus apa yang menawarkan insight yang mendalam ke proses yang sedang berjalan ya dan aktif berjalan di komputer kita, itu adalah proses Explorer ya, proses Explorer. Oke. Dengan menggunakan proses Explorer, nah ini langsung dibahas terusnya. Proses apa kita bisa menemukan sms.exe. Oh, ini kita harus menggunakan si proses Explorer ya di mesinnya sepertinya. Oke, kita lihat proses Explorer ini ya. Yang di gambar Windows ini kita buka saja. Tadi yang dicari adalah mss.exe. Oke, kita lihat di sini. Tidak enak banget ya, kita coba perbesar. Oke, kita cari sms.exe. Oh, ini ya ada di atas. Ini sms.exe, itu ada di sistem. Ada di bawah proses sistem. Oke. Apa tools Windows yang powerful yang didesain untuk membantu kamu mencatat atau merecord ya masalah di aplikasi sistem kamu? Itu adalah proses monitor. Tapi ini sedikit ya, kayaknya disingkat prosmon. Ini juga disingkat prosmon. Oke. Terus apa yang bisa digunakan untuk analisis statis dan mempelajari executable file ya, propertiesnya tanpa menjalankan si file tersebut. Itu adalah PE Studio. Dan menggunakan PE Studio, ini langsung dibahas lagi. Dan menggunakan PE Studio ya ke cryptominer.bin, apa 156-nya. Oke, kita coba gunakan PE Studio ya. Oke, cryptominer.bin, kita buka PE Studio-nya. Nah, kita bisa seperti biasa ke file atau open file atau control O, atau kita klik aja simbol yang ini yang open file di desktop dan sampel ya si cryptominer.bin-nya. Nah, di sini sudah langsung. Ini ya, cryptominer.binary. Ya, ini file binary-nya kita open. Oke, apa yang ditanyakan? Oh ya, SHA-256 ya. Ini ya, SHA-256. Ini bisa kita copy nggak? Oh ya, bisa kita copy value ya. Copy value. Kita bisa paste di sini. Submit. Oke, selanjutnya dengan menggunakan tools PE Studio, buka cryptominer bin. Oke, kita masih dibuka. Berapa banyak function yang dimiliki? Function ya. Oh, ini ya. Function, tapi masih menunggu ya, jadi kita harus menunggu dulu untuk dianalisis ini sama PE Studio-nya ada berapa function. Semoga tidak lama ya, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ya, analisisnya untuk function itu ada 102. Terus apa yang bisa mengenerate file hash ya untuk verifikasi integrasi ya, dan mengautentikasi sumber dari sistem file ini dan memvalidasi si validitasnya. Itu adalah CFF Explorer yang akan kita gunakan selanjutnya ya untuk pertanyaan ini di bawah. Ini sudah dikasih tahu sendiri ya jawabannya Explorer. Oke. Dengan menggunakan CFF Explorer, buka file possiblemedusa.txt apa MD5-nya ya. Kita coba
buka MD5-nya, keluarin aja lah ya. MD5-nya ya. Mana sih FF? Gambarnya cabe. Kita buka ya dan open ini. Jadi apa? Medusa ya, medusa.txt kita open. Nah, MD5-nya adalah ini. Kita bisa copy nggak? Langsung bisa blok. Oh, kok nggak bisa? Nah, bisa. Klik 2 kali ya teman-teman. Lalu copy saja seperti bisa kita copy, paste di sini, submit. Oke, selanjutnya pergi ke DOS header section. Apa imagic value ya, nilai imagic dari si DOS header tersebut. DOS header, oke yang ini ya. Imagic, oke ini maksudnya ini 5A4D. Oke, kita copy dan paste di sini. Oke, kita submit. Oke, selanjutnya kita ke tugas keempat, menganalisis file jahat. Oke, kita coba praktek ya. Nah, kalau sekarang kita akan menjalankan ya si proses yang jahat tersebut. Nah, ini ada file yang mencurigakan ya, windows.exe atau executable. Download oleh user pada ini ya, tanggal sekian waktunya. Ini ditandai sebagai ancaman yang berpotensi. Tim pengawasan telah mengirim kamu email yang meminta kamu untuk melakukan analisis ke file ini. Mereka telah mengirimkan si filenya di sini ya, masih di folder yang sama kayak tadi di folder sampel desktop. Nah ini ya si filenya adalah windows.exe ini. Nah pertama kita akan melakukan static analysis dulu teman-teman. Oh jadi belum dijalankan ya, untuk mendapatkan informasi awal untuk si binary tersebut. Nah, kita gunakan ini menggunakan PI Studio ya. Kita ikutin dulu ya alurnya, nanti kalau misalkan di pertanyaan kita harus praktek ya, melakukan apa baru kita lakukan. Ini misalnya menggunakan PI Studio dan di open ya si file tersebut Windows. Nah ini windows.exe ini bisa dilihat. Kita lihat ini ada informasi awalnya ya, ini executable, gedit dan sebagainya ya, ada 102 function juga. Oke, ini adalah MD5-nya dan SHA-1-nya ya, hash-nya, dan kita bisa cari di virus total. Nah seperti yang tadi saya bilang, kita juga bisa lihat ancaman tersebut dari hash-nya ya. Nah, kalian bisa masukkan ke sini. Ini sebenarnya bisa langsung kita upload filenya juga gitu ya, atau kita di sini URL-nya. Nah, di sini kita bisa paste si hash, IP address dan sebagainya ya, domain. Kalian bisa search. Dan kalian juga kalau misalkan dapat link gitu ya atau apa-apa, kalian bisa paste ya di virus total atau mungkin domain website, kalian bisa paste di sini gitu ya. Nah, ini ya. Si klaimnya sih ini terkoneksi dengan Windows Registry Editor ya, tapi ini bisa saja sebagai tipuan katanya untuk menghindari penemuan. Biasanya regedit itu ditemukan di si Windows System 32, bukannya di lokasi download si usernya. Oh, begitu ya. Jadi kita bisa lihat juga mungkin si lokasi filenya juga bisa jadi pertanda gitu ya, buat tidak seharusnya ada di situ atau di file download. Nah, kalian bisa lihat di sini komennya juga ini ya, tadi ada bahasa Rusia, jadi aneh gitu ya. Apalagi organisasi ini ya, Windows itu tidak beroperasi di Rusia. Terus rich headernya juga hilang. Ini berpotensi mungkin diobfuskasi ya untuk menghindari deteksi ya dari tools static analysis. Ya, seperti kalian lihat di sini rich headernya nih tidak bisa diklik atau kosong NA ya. Not available. Di tab function juga ada API calls katanya ya. Kalau misalkan dilihat, ini juga bisa dibilang sebagai IAT atau import address table. Untuk kalau misalkan kalian lihat di blacklist tabnya, itu pasti ada ya yang ditandai gitu. Nah ini nih, jadi karena di blacklist juga ya, saya juga tadi pas kita ngelihat ada berapa function, terus ada tulisan blacklist ini. Nanti kalian bisa cari sendiri yang ada tanda X ini. Nah, kalian bisa lihat di sini set use shall execute. Ini CryptoStream, Regendel juga itu adalah metode enkripsi ya. Di sini membuat dekriptor dan sebagainya. Nah, tadi yang set use shall execute ini memungkinkan proses untuk menggunakan ya shell dari operating system kita untuk mengeksekusi proses. CryptoStream, Regendel, Manage, Hypermode, dan Create Decryptor ini API yang mengindikasikan bahwa si executable itu menggunakan fungsi kriptografik ya, seperti yang sudah saya bilang. Terutama Regendel ini adalah Advanced Encryption System ya. Nah, ini mungkin mereka menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi komunikasinya dan files, atau mungkin mengimplementasikan ransomware functionality. Jadi kan ini metode pengenkripsian ya, jadi mereka bisa saja mengenkripsi file-file di komputer kita ya, jadi tidak bisa dibuka, tidak bisa dipakai, dan akan melakukan ransomware, jadi meminta tebusan seperti ini. Nah, ini jika dianalisis menggunakan flaws ya.
Kalian bisa buka di terminalnya ya. Ini buka di PowerShell, close.exe, dibuka ini windows.exe-nya dan di output ke windows.txt. Nah, ketika si hasilnya windows.txt buka ya, ini akan muncul string-string atau kalimat-kalimat yang tadinya di obfuscated ya dan telah diterjemahkan oleh si Foss ini. Misalnya ini ada region del tadi ya untuk enkripsi, ini juga sama ya. Semua tentang enkripsi ya, cipher mode, create descriptor, crypto string mode. Oke. Nah, ini ketika kita menganalisa menggunakan Process Explorer ya. Kalau misalkan ini kita menganalisis ya konektivitas jaringan untuk cobalt-strike.exe gitu ya. Itu salah satu file lagi yang ada di folder sampel tadi. Ini melakukan konektivitas ke situs server atau command and control ya. Kita bisa jalankan kalau ini secara dinamis, teman-teman jalankan si cobalt strike-nya dan kita bisa buka Explorer-nya. Nah, kalau misalkan kalian bisa lihat di sini explorer.exe-nya di bawahnya ada cobalt-strike.exe. Itu adalah anakannya ya dari explorer.exe. Nah, kalau misalkan kalian di Proses Explorer ya, klik kanan di prosesnya, lalu klik Properties, nanti akan muncul seperti ini ya. Dan kalian bisa pilih TCP/IP. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada Remote Address Syn Send, jadi mengirim permintaan synchronize ke remote address tertentu. Ini sekilas ya untuk mencari ya di proses monitor. Jika kalian ingin mencari proses tersebut kan, jadi kalian tidak usah mencari secara manual di daftar banyaknya proses. Kalian bisa Ctrl L atau filter ya. Nanti kalian tentukan dengan proses name ya, mengandung cobalt seperti ini ya, lalu add, nanti akan muncul seperti itu ya proses untuk filteringnya. Dan nanti akan muncul ya, ini adalah si proses yang sedang berjalan ya secara real time. Nah, seperti ini kalian bisa lihat dia melakukan koneksi ke situs server ya, ke IP address ini. Oke. Dengan menggunakan PE Studio, buka file windows.exe, apa entropy value dari file windows.exe. Oke, kita gunakan PE Studio ya, windows.exe ya. Ini ya, PE Studio, kita buka windows.exe. Nah, executable, kita open. Apa nilai dari entropy value? Ini ya, ada entropy 7999 copy value. Ya, ini. Saya mau lihat yang tadi function ya. Masih belum jalan. Ya, nanti tunggu aja jalan ya. Saya mau lihat yang tadi ada yang di blacklist ya. Biar kalian juga tahu lokasinya di mana. Pergi ke manifest ya, atau administrator section. Apa nilai dari requested execution level? Oke, ke manifest atau ini manifest atau administrator. Nilai dari requested apa? Sorry, execution level. Nah, ini ya requested execution level. Levelnya adalah ini require administrator. Oke. Copy, paste di sini. Oke, saya mau lihat dulu di function tadi ya sebentar. Nah, di function ini lihat di blacklist nih. Kalian bisa lihat di blacklist ini. Nah, ini ya. Ada yang set use. Tadi saya klik ini sih. Jadi ini untuk mengurutkan mungkin ya. Nah, ini jadi paling atas nih. Tadi saya kliknya malah jadi paling bawah. Ini paling atas. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini set use shall execute. Jadi ini memungkinkan si prosesnya untuk menggunakan shell di sistem kita gitu. Kalau misalkan kalian ingin mengurutkan ya berdasarkan blacklist. Jika kalian ingin mengurutkan blacklistnya mau dari paling bawah atau di paling atas, kalian bisa klik ya si kolomnya, atau kalian mau setting untuk urutkan si prosesnya ya berdasarkan abjad, kalian bisa klik di sini. Nah, seperti ini ya, sesuai abjad atau sebaliknya atau sesuai abjad gitu. Oke, selanjutnya apa ya pertanyaannya? Apa fungsi yang memungkinkan proses untuk menggunakan shell di operating system kita untuk mengeksekusi proses itu tadi yang kita lihat di sini. Nah, use shell, kita bisa copy nggak ya? Nah, copy function name ya. Di function name paste. Apa API yang dimulai dengan R yang mengindikasikan bahwa executable itu menggunakan fungsi kriptografik. Nah, seperti yang saya bilang, kita kan bisa mengurutkan ya sesuai abjad dari sini. Klik saja ini. Nah, ini sudah sesuai abjad ya. Tadi katanya dimulai dengan R, PQR. Nah, di sini yang menandakan apa? Kriptografik. Nah, ini ya, region del manage. Karena kan region del itu adalah AES ya, atau Advanced Encryption System. Copy function name region del.
apa im hash dari cobaltstrike.exe. Oke, ini file yang berbeda lagi ya. Dan yang diminta adalah im hash. Kalau im hash tadi sih saya lihat ya ada di sini di studio juga. Kita coba buka ya. Oh, ini cuma bisa exit doang. Ya sudah deh, exit dulu. Kita buka lagi. Dari Cobalt ya. Kita open file Cobalt Strike. Iya betul ya, cobaltstrike.exe. Oke, betul. Kita open. Jeng dan dicari imhash-nya ini ya. Imhash ini kita copy value-nya aja, paste di sini, submit. Apa IP address yang si proses Cobalt ini mencoba untuk terkoneksi ya, atau memang sedang terkoneksi? Sepertinya ada di sini ya. Nah, di sini kelihatan ini IP address-nya. Tapi kita ingin mencari tahu sendiri. Jadi kita di sini harus jalan dulu ya si apa Cobalt Strike-nya, kan kita akan analisis secara dinamis, dia akan melakukan koneksi kemana ya. Kita jalankan Cobalt Strike-nya. Oke ya, berjalan tidak ya? Berjalan mungkin. Kita coba lihat proses monitor. Yang kita lihat di sini proses name-nya ya. Kita filter di sini contains, kalau ini adalah cobalt dan include, kita add lalu apply. Oke. Tidak berjalan kah? Si cobaltnya tidak berjalan. Oh, itu berjalan. Nah, berjalan, sedang berjalan ya si cobalt strike nya, dan ini adalah si IP address-nya ya. 47.120.46.2110. 47.120 sama nggak kayak ini? Oh, sama ya. Kita copy paste. Oh, kok? Oh, ini yang di Diveng, di formatnya ya. Formatnya berbeda teman-teman. Nah, kita buka dulu ini apa? CyberSafe seperti yang sudah kita pelajari. Kita cari Diveng. Nah, ini ada Diveng IP address. Kita coba paste dulu di sini. Paste. Kita masukkan prosesnya. Boom. Nah, ini ya. Cuma dikasih kurung doang sih titiknya ya. Kita copy, kita masukkan ke sini, paste, submit. Apa destinasi port ya yang digunakan oleh si komputer ini untuk terkoneksi ke situ IP address-nya? Ada nggak ya si informasinya ya? Oke, di sini kita lihat apakah ada informasi portnya, proses, PID user. Oke, ini modul-modulnya ya, bla bla bla. Di sini ada nggak ya? Oke, tidak ada informasi tentang port number. Port number sih bisa kita cari, kan ini sedang berjalan ya. Kita bisa tangkap misalkan dengan Wireshark. Aduh, lama ya. Oh, ini ya ada lalu lintas yang sudah ditangkap di Wireshark. Ini juga kan kita bisa tangkap pakai Wireshark ya. Tapi biar cepat aja, saya mau keluarin dulu Wireshark-nya. Wih, bisa keluar juga ya. Halo. Nah, ini saya bisa langsung lihat aja ya si file yang sudah ditangkapnya. Kalian tadi bisa ke Wireshark lalu tombol shark tadi ya untuk menangkap si lalu lintasnya. Soalnya ini Cobalt Shark-nya masih berjalan ya, kalian bisa tangkap. Atau kalian bisa langsung lihat aja di sini nih, di file pcap ini. Nah, seperti ini ya. Belum mana nih? Nah, kita harus cari berdasarkan IP address. Nah, ini ya. Oh, sudah disediakan nih. 4720. Oke, kita coba. Nah, ini dia ya lalu lintasnya. Oh, iya, benar gak nih? Benar ya. Ini adalah IP address kita. Ini destinasinya ya. Ini adalah situ atau apa namanya? Command and control. Tujuannya ke sini dan tujuan portnya adalah ini, teman-teman. Kalian bisa lihat juga di sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini destination port 81 gitu ya. Sini juga ada nih 81. Kelihatan? Oke, jadi jawabannya adalah 81. Oke, kita submit. Dari analisis kita menemukan proses yang disebut dengan cobaltstrike.exe. Apa parent prosesnya? Oke, kita akan mencari parent prosesnya tadi ya. Ini keluarkan saja. Apakah masih berjalan cobaltnya? Masih berjalannya sepertinya? Ya, masih berjalan. Oke, kita cari parent prosesnya ya. Masih berjalan ya. Kita ke proses explorer, perbesar saja. Mana ya? Cobalt. Kalian bisa cari manual atau kalian bisa, nah ya, filter by name aja. Cobalt, enter. Oke, sepertinya si cobaltnya sudah tidak berjalan ya. Oh, ada di sini Cobalt Strike. Oh, ini memproses monitor yang tadi. Kita coba jalankan lagi ya si cobaltnya. Oke, kita jalankan. Lalu kita buka proses explorer. Ini proses explorernya. Kita coba cari cobalt lagi. Cobalt. Nah, ada nih prosesnya berjalan cobalt. Oke, untuk mencari si parentsnya. Ini kalian juga bisa kill prosesnya ya, atau menghentikan prosesnya di si proses explorer ini. Kita bisa langsung cek ke virus total juga. Nah, praktis ya. Kita lihat ke properties.
untuk melihat si parentnya. Net ini TCP/IP, kalian bisa lihat ya, ini melakukan ini SYN tadi ya ke remote address ini yang tadi dicontoh. Kita ke image untuk melihat, oh enggak deh. Oh ini ada explorer.exe nih, kalian lihat parent. Ini adalah explorer.exe ya. Nah, kita copy dan paste. Itu ya cara mengetahui parentnya, bisa di search langsung atau kalian bisa lihat manual ya di daftar proses-proses tadi. Oke, kita lanjut ke tugas kelima. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Ini kita keluarkan saja dan matikan mesinnya. Matikan teman-teman. Ya, kalian sudah belajar ya tentang Flare VM untuk forensik, logic analysis, dan reverse engineering. Ini tentu saja akan sangat berguna untuk kita. Tadi juga kalian bisa lihat tools-toolsnya sangat lengkap dan praktis yang memudahkan tugas kita. Ya teman-teman, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, apa yang saya ajari ini bermanfaat, tolong bantu subscribe, bantu like, dan bantu kirimkan ke teman-teman kalian yang juga mungkin punya minat yang sama seperti kalian dan ingin mendalami tentang IT atau cybersecurity secara khususnya. Terima kasih sudah menonton sampai titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. We complete dan selesai.